Di balik gemuruh ombak dan kilau air laut, tersembunyi dunia yang penuh kehidupan. Salah satu kelompok makhluk yang paling beragam dan penting di dalamnya adalah Molusca, hewan lunak yang telah hidup sejak jutaan tahun lalu. Molusca adalah filum hewan bertubuh lunak. Beberapa memiliki cangkang keras, seperti kerang dan siput, sementara lainnya seperti cumi-cumi dan gurita, bergerak lincah tanpa pelindung luar. Mereka hidup di laut, sungai, dan bahkan di daratan. Molusca berasal dari bahasa Latin molluscus yang berarti lunak. Itulah mengapa kriteria tubuh Molusca sebagai hewan invertebrata tidak memiliki tulang belakang, lunak, atau elastis. Berbeda dengan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang seperti tulang kucing ini. Ciri-ciri hewan Molusca ini yakni memiliki tubuh lunak. Bagian tubuhnya terdiri dari mantle, lipatan kulit untuk memproduksi cangkang, visceral mass, melindungi organ dalam, dan kaki, alat gerak. Tidak memiliki tulang belakang, invertebrata. Di dalam mulut Molusca ada suatu lidah bergigi yang bernama radula, fungsinya untuk menggerus atau mengunyah makannya, meskipun radula ini hanya ada di bagian bawah mulutnya. Hidup di air dan ada juga yang di darat. Organ ekskresi yang dimiliki berupa nefridium atau nefridia yang bekerja mirip ginjal pada hewan vertebrata. Bersifat heterotrof, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Organisme eukariotik multiseluler. Memiliki struktur tubuh simetri bilateral. Melakukan perkembangbiakan secara seksual. Ukuran dan bentuk bervariasi, termasuk dalam triploblastik selomata. Molusca diklasifikasikan menjadi 3 bagian yakni gastropoda, plecipoda atau bicalcia, dan cephalopoda. Gastropoda, kelompok ini memiliki tubuh yang lunak, memiliki torsi dan memiliki cangkang tunggal. Umumnya habitat dari kelompok gastropoda ini hidup di lautan, tapi ada beberapa yang beradaptasi hidup di darat. Contoh hewan Molusca dari kelas gastropoda yakni siput ercargot, siput air tawar, bekicot, dan siput telanjang atau Chromodoris annai. Selanjutnya Molusca dari kelas plecipoda atau kerang-kerangan. Kelompok ini rata-rata hidup di perairan. Mereka memiliki gigi engsel, ligamen, dan dilengkapi dengan labial pulp tanpa memiliki rahang dan radula. Polepoda ini ada yang hidup di perairan laut, air tawar, dan ada juga yang berenang aktif. Contoh hewan dari kelas Plechoda yakni kerang bakau, kerang hijau, dan kerang darat. Dan yang terakhir dari kelas Cephalopoda. Kelas ini memiliki kepala dan di dalamnya ada otak. Selain itu, pada bagian kepala juga dilengkapi dengan mulut yang langsung dikelilingi oleh kaki berupa tentakel. Contoh dari kelas Cephalopoda yakni cumi-cumi, sotong, gurita, dan nautilus. Bagi hewan lain, Molusca adalah sumber makanan penting. Mereka menjadi santapan bagi ikan, burung kedidir atau burung jenis lain sebagai makanan, dan hiu yang memakan gurita. Berbagai macam jenis hewan menjadi predator Molusca. Tanpa mereka, rantai makanan bisa runtuh dan keseimbangan laut terganggu. Di daratan, siput membantu mengurai bahan organik. Mereka memakan daun yang membusuk, mempercepat proses pembusukan, dan menyuburkan tanah. Tumbuhan pun tumbuh lebih sehat berkat peran kecil mereka. Bagi manusia, Molusca adalah sumber pangan, bahan kosmetik, bahkan inspirasi teknologi. Berbagai olahan dari hewan Molusca ini yang bisa dinikmati manusia, cangkang mereka digunakan dalam seni dan industri, sementara lendir siput dimanfaatkan dalam riset di laboratorium kosmetik. Mereka juga menjadi indikator kesehatan lingkungan. Bayangkan jika Molusca menghilang. Rantai makanan terganggu karena banyak hewan yang bergantung dari hewan Molusca. Industri makanan laut runtuh. Tanpa kerang,
cumi-cumi, dan gurita, sektor perikanan dan kuliner akan kehilangan komoditas penting. Penurunan keanekaragaman spesies. Tanpa molusca, bumi akan kehilangan jutaan spesies unik yang berkontribusi pada stabilitas dan keindahan alam. Molusca mungkin kecil dan diam, tapi mereka adalah penjaga kehidupan. Agar hewan molusca ini tetap lestari, maka diperlukan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan, seperti guru yang menjelaskan di kelas tentang hewan molusca, manfaat dan fungsi hewan molusca. Selain teori di dalam kelas, juga diperlukan pengajaran secara langsung dengan mengajak murid-murid di wisata akuarium di Indonesia agar lebih paham. Atau jika sekolah di dekat pantai, danau, sungai atau hutan bisa melakukan pembelajaran di alam. Mari kita jaga mereka, karena menjaga molusca berarti menjaga masa depan kita bersama.